Sejak diperkenalkan, kurikulum 2013 telah diimplementasikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Banyak sekolah yang aktif mengadaptasi dan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Perkenalkan, nama saya Ngadi SE. Kebetulan saya sebagai guru ekonomi dan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kalau pengalaman mengajar saya dari tahun 2000, cuma di madrasah ini saya mulai mengabdi tahun 2025 sampai hari ini, jadi kurang lebih ya 18 tahun kali ya. Penerapan kurikulum 13 kalau menurut tanggapan saya ya cukup ada perubahan sedikit dibanding dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Dengan sebelum K13 itu kan KTSP. Saya tertarik di kurikulum K13 ini karena saya melihat objek daripada pembelajaran itu tidak lagi kepada guru. Kalau di KTSP kan guru sebagai center semua, tapi kalau di K13 itu kalau saya melihat dan mempelajarinya itu lebih diaktifkan lagi si siswa, guru itu lebih sebagai fasilitator. Dan K13 sendiri selain itu menu dari pemerintah sendiri di bidang Menteri Kependidikan, ada juga boleh menambah menu-menu kekayaan lokal misalnya. Misal kalau siswa tempat didik kita ini daerah di pegunungan, daerah yang dingin, selain kita bekali pelajaran yang umum, pelajaran agama, juga dibekali dengan pelajaran yang terkait dengan hasil khas daerah itu. Apa kira-kira ya, bersubur tanaman, sayuran, begitu juga dengan murid kita yang mempunyai tempat tinggal itu di daerah laut. Apa yang boleh diajarkan, potensi sesuai dekat laut itu apa, misal pemberdayaan ikan, penangkapan ikan, kerumbu karang, apalagi ya jamur dan seterusnya lah, hal-hal yang ada kaitannya. Itu saya tertariknya di situ kalau untuk kurikulum 13. Disesuaikan sama iya, tapi tetap menyalin, mengkopi dari saran dari pemerintah kan gitu. Ini yang pengembangannya sesuai dengan kekayaan budaya masing-masing daerah, potensi daerah. Gitu. Jadi tugas guru dan calon guru hari ini ke depan itu tambah berat. Kenapa? Banyak pesaingnya. Memang tugas guru ke depan itu semakin sulit, persaingan kita. Dan HP mungkin lebih menarik daripada guru. Tapi kami di sini tetap membatasi gerak anak-anak itu ketika belajar di sini. Contohnya, kami memang membuat peraturan dan ditetapkan itu tidak boleh membawa HP ke madrasah ini, kecuali itu ada pembelajaran yang tentang HP boleh. Itu pun kami kasihkan HP-nya itu pas mau masuk pelajaran itu, selesai pelajaran ya kami sudah balik. Terusnya kami juga tidak bisa menghambat dan menampik adanya perkembangan teknologi ini, sehingga kami juga ngikut terakhir, tapi ngikutnya dalam kategori tanda kutip yang menguntungkan, bukan yang banyak mujorotnya. Tapi di sekolah ini, kalau di sekolah ini kami masih bisa menjamin akan lebih banyak keuntungannya ada media sosial daripada tidak. Di luar sekolah ini, walau alam, kita nggak tahu. Tahap yang mereka buka kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada batasan. Berarti masih diprioritaskan materi yang dari guru gitu. Oh iya, ya itu. Ya. Itu memang bagian daripada kelemahan kami ketika banyak angket ataupun pertanyaan. Jadi Pak, kendalanya apa ya penerapan K13? Saya selalu jawab, ya kendalanya salah satu memang SDM-nya kita sendiri. Kita kan banyak juga guru-guru yang notabene 3-4 tahun ke depan ini pada pensiun, kan berarti udah sepuh kan. Jadi kita juga nggak bisa paksa kali kan gitu. Kecuali guru-guru muda yang masih fresh. Yang jelas kalau tugas-tugas yang guru-guru yang senior tadi ini insya Allah tetap selesai. Teknik mereka masing-masing nggak perlu saya sebutkan itu. Tapi yang jelas kami di madrasah ini yang namanya guru juga wajib
mengenal IT tadi. Kalau kendalanya tadi, saya rasa guru pun sekarang nggak ada lagi yang gaptek-gaptek amat, nggak ada lah. Buktinya yang tua-tua pun pada pakai apa ya, FB, pakai gitulah, nggak apa. Ya buktinya buat cerita di FB bisa dan seterusnya. Kalau pelatihan untuk IT-nya sendiri nggak ada. Tapi kalau untuk pelatihan untuk pelatihan yang lain ada, tapi yang melalui Zoom, melalui apa gitu lah. Alhamdulillah siswa hari ini nggak ada, keluhannya nggak ada ya. Guru-guru juga nggak ada karena orang udah menggunakan semua. Bahkan orang-orang yang sekolah yang masih menggunakan KTSP rupanya susah juga pindah ke sekolah yang sudah menggunakan K13. Pindah masuknya bagaimana? Nah, pindah sekolah kemarin itu nggak bisa rupanya. Atau sekolah yang pakai kurikulum K13, dia mau pindah ke SMA negeri yang menggunakan kurikulum mereka itu nggak bisa rupanya. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini tak ada perubahan ya. Alhamdulillah begitulah kondisinya. Tetap kalau dari guru-guru saya belum pernah dengar. Kalau saya sendiri sebetulnya ya nggak ada keluhan. Kalau ada keluhan pun kalau boleh kita pelajari sebetulnya ibarat buku antara KTSP ke K13 ke Kumer itu tengok ibarat buku ganti sampul. Saya pribadi ya ganti sampul aja. Sampulnya aja yang ganti. Di dalamnya tetap, outputnya tetap. Ya sistem-sistemnya aja yang berubah menurut saya. Boleh beda pendapat juga. Jadi saya seperti itu. Ya kalau kami sebagai sini ngikuti, kami kan sekolah di bawah Kementerian Agama. Kalau katanya Kementerian Agama suruh terapkan itu kami terapkan. Kalau enggak kami bertahan aja di K13 sampai hari ini. Ya kalau saran saya ya kurikulum ini memang betul-betul mampu menjawab apa? Menjawab hasil output, hasil lulusan ini bisa terjawab maksudnya apa? Kalau tamat aliyah, tamat SMA, SMK ya betul-betul bisa siap kerja gitu. Nah gitu, pemerintah juga jangan hanya hanya menyiapkan sekolahnya gitu. Tapi lapangan kerjanya nggak ada. Itu pendapat saya selaku guru ekonomi. Di samping memang pemerintah dalam hal ini kurikulum itu mampu memberikan keahlian skill khusus ya, kalau bisa menampung gitu. Apalah saya nggak tahu juga. Pemerintah itu punya usaha untuk menampung biar yang udah tamat kuliah ada pekerjaan. Yang tamat SMA kalau asal kuliah dia bisa ada pekerjaan.